Beberapa hari lagi, final Liga Champions yang mempertemukan Real Madrid melawan Borussia Dortmund akan tersaji. Tentu saja bagi sebagian besar pihak, kans Real Madrid untuk meraih trofi ke-15-nya sangatlah terbuka. Meskipun begitu, bukan berarti Dortmund akan menjadi tim yang pasrah begitu saja di hadapan sang Raja Eropa. Dan mereka membuktikan dari tim yang awalnya sama sekali nggak diunggulkan, kini malah selangkah lagi bisa meraih trofi Eropa. Akan tetapi perlu diingat juga kalau bagaimanapun Real Madrid tetaplah Real Madrid. Tentu saja orang tahu kalau Madrid adalah tim yang identik dengan seni counter attack. Dan bisa dibilang kalau Real Madrid adalah tim terbaik soal urusan ini di Liga Champions. Bahkan pelatih sekelas Pep Guardiola pun mengakui hal tersebut. Lantas apakah Dortmund bisa menahan itu semua? Sebab jika mereka parkir bus, Madrid punya pemain yang bisa menusuk melalui skill individu. Lalu jika memaksa bermain terbuka, maka itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Carlo Ancelotti. Final Liga Champions musim ini bisa jadi adalah final yang sangat tidak terprediksi. Sebab siapa sangka Borussia Dortmund mampu menjadi penantang Real Madrid di final. Sebab sebelum kompetisi dimulai, prediksi superkomputer Opta menaruh Dortmund di posisi 4 terbawah sebagai tim dengan persentase lolos ke final paling sedikit, yakni 4,5% saja. Di mana Dortmund bahkan berada di bawah tim-tim seperti Newcastle dan Manchester United. Memang harus diakui juga, hasil drawing sedikit banyak menjadi faktor di balik kenapa Dortmund sampai sejauh ini. Di mana sebelum ini, praktis lawan terberat yang dihadapi hanyalah PSG. Sedangkan Real Madrid, mereka harus berjibaku melawan Manchester City dan Bayern Munchen untuk bisa melangkah ke final. Ya, bagi Madrid sendiri, ini menjadi peluang besar untuk mereka bisa menambah koleksi gelar UCL menjadi 15. Dan wajar jika banyak yang menjagokan Real Madrid, karena dari segala sisi El Real unggul segalanya di atas kertas. Terlebih Ancelotti dan Real Madrid adalah duet tak terbantahkan di final Liga Champions. Yap, sepanjang sejarah, ketika Carlo Ancelotti membawa Real Madrid ke final Liga Champions, ia tak pernah gagal membawa pulang pialanya. Tercatat dalam 2 kali ke final, 2 kali pula Ancelotti memenangkan gelar UCL bersama Los Galacticos. Dengan kata lain, persentase kemenangan Ancelotti dan Real Madrid di final UCL adalah 100%. Selain itu, Los Merengues juga punya rekor mentereng tak kalah menghadapi Diego Rosen, terutama di Liga Champions. Tercatat dari 14 laga, Real Madrid berhasil melibas Dortmund 6 kali dan cuma kalah 3 kali. Yap, meskipun secara materi pemain, pengalaman, dan head-to-head, Madrid unggul jauh. Namun perlu diingat juga, kalau pelatih Dortmund, Edin Terzic, sama sekali belum pernah bertemu Real Madrid apalagi Carlo Ancelotti. Yang mana artinya Ancelotti pun secara kasat mata masih buta dengan permainan Dortmund di bawah Terzic. Akan tetapi perlu diingat juga kalau Madrid punya Jude Bellingham yang merupakan mantan pemain Dortmund. Maka dari itu sedikit banyak pasti Jude Bellingham akan memberi semua informasi yang ia tahu soal mantan timnya tersebut. Kendati di satu sisi, ini juga akan jadi pertandingan yang sangat emosional buat dirinya. Karena bagaimanapun, ia tumbuh dan berkembang, lalu bisa sampai ke klub sebesar Madrid ya berkat Dortmund juga. Namun bagaimanapun, sebagai seorang profesional, Jude tahu kok apa yang harus ia lakukan. Lebih lanjut, Edin Terzic sendiri mengaku sudah tak sabar menyambut laga final nanti. Baginya, sebuah kehormatan besar bisa bertarung melawan tim seperti Real Madrid dan melawan Carlo Ancelotti di pertandingan sekelas final Liga Champions. Ini benar-benar jadi cerita yang luar biasa. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak mengenai kisah saya karena kami, sebagai tim, melakukan sesuatu yang fantastis. Mencapai final Liga Champions adalah sesuatu yang pantas dibahas. Saya adalah pelatih muda, dulu asisten pelatih Dortmund, tapi pertama-tama, saya adalah penggemar seperti mereka semua yang mulai bekerja di dunia sepak bola. Sekarang, saya adalah pelatih tim utama Borussia Dortmund, dan saya bahagia, bangga bermain di final Liga Champions bersama tim saya. Jika kalian memenangkan Liga Champions 14 kali, itu berarti kalian sangat terikat dengan kompetisi tersebut. Ancelotti telah memenangkan banyak hal. Dia punya segudang pengalaman. Tapi dia juga pernah mendapati dirinya dalam situasi saya 5 hari sebelum final pertama dan gelar Liga Champions pertama.
Saya memiliki respect besar terhadap Ancelotti. Dia telah meraih banyak gelar juara dengan tim-tim berbeda. Dia adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola. Ucap Terzic dilansir dari Goal. Di sisi lain, berbicara soal kekuatan kedua tim, ya tadi Real Madrid jauh lebih unggul. Apalagi diketahui pemain-pemain yang selama ini cedera panjang udah mulai balik. Hanya mungkin Tchouaméni aja nih, yang diperkirakan bakal absen di final karena cedera. Terlebih soal taktik, Ancelotti punya fleksibilitas taktik yang terbukti mampu merepotkan tim seperti Manchester City hingga Bayern Munchen. Selain itu, jangan lupakan pula DNA Madrid yang kita tahu sangat jago sekali soal urusan comeback. Dan Real Madrid dikenal sebagai tim dengan taktik counter paling mengerikan di Liga Champions, di mana hal itu sendiri diakui langsung oleh Pep Guardiola, yang menurutnya Real Madrid adalah tim dengan counter attack terbaik di dunia. Selain itu, Madrid juga adalah tim yang dikenal punya fighting spirit luar biasa. Bahkan mereka akan jadi makin berbahaya jika dalam mode ketinggalan. Real Madrid seakan memiliki begitu banyak kaki. Mereka adalah tim dengan counter attack terbaik di dunia. Kami ingin mengontrol pertandingan melalui ball position, tapi kami gagal mencetak banyak gol. Dan justru kamilah yang harus menderita setelah itu. Ucap Pep dilansir dari UEFA. Yap, di atas kertas, lagi-lagi disebutkan Dortmund emang kalah segalanya. Tapi bukan berarti mereka bisa kalah begitu saja. Sejelek-jeleknya Dortmund kata orang, mereka masih punya pemain-pemain yang dirasa cukup kuat dan cukup penting untuk diwaspadai Real Madrid. Julian Brandt, Jadon Sancho, Karim Adeyemi, Marcel Sabitzer, hingga sang legend Marco Reus bisa menjadi ancaman nyata melalui kemampuan individu serta kecepatan yang dimiliki. Kemudian di lini belakang, pertahanan yang diisi Mats Hummels dan Nico Schlotterbeck terbukti solid. Yap, di UCL musim ini, Dortmund jadi tim dengan clean sheet terbanyak, yakni 6 nir-bobol, di mana jumlah clean sheet tersebut adalah yang tertinggi sejak musim 1997-1998. Ya, melihat itu semua, kini menarik ditunggu apakah Dortmund bisa menghentikan dominasi Madrid atau sebaliknya. Namun perlu diingat juga buat fans Madrid yang budiman, kalau sepanjang sejarah, Real Madrid belum pernah menang di Wembley. Jadi meskipun El Real punya persentase kemenangan 100% di final UCL bersama Carleto, ditambah musim ini mereka juga belum pernah kalah di Liga Champions, dan final nanti sejatinya adalah kedua kalinya Madrid bermain di Wembley. Sebelum ini Los Blancos pernah bermain di Wembley, yakni ketika menghadapi Tottenham Hotspur di tahun 2017. Ketika itu Wembley dipinjam oleh Spurs karena stadion baru mereka sedang dibangun. Nah, di laga penyisihan grup Liga Champions ketika itu memberikan hasil yang mengejutkan, di mana The Lilywhits sukses mempermalukan Real Madrid lewat skor 3-1. Akan tetapi dari semua itu, Dortmund sendiri juga punya kisah pahit di markasnya timnas Inggris ini, yang mana kekalahan mereka atas Bayern Munchen di final UCL 2013 juga terjadi di stadion ini. Berarti intinya kedua tim sama-sama ingin memberikan catatan manis di stadion Wembley pada final Liga Champions nanti. Namun berkaca dari semua tadi, hayo lo jujur aja. Pasti di lubuk hati yang terdalam, kalian pasti lebih percaya kalau Real Madrid yang akan memenangkan UCL kan? Tapi perlu diingat juga, dalam sepak bola segala hal bisa terjadi. Jadi untuk fans Madrid yang budiman, tetap kalem dan rendah hati, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.